Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Jumat 13 Mei 2022 terangkum dalam Sumeko News. Seorang ibu rumah tangga kembali menjadi korban keganasan pelaku begal. Korban Saila 41 tahun dibegal saat melintasi di Jalan Seniman Amri Yahya, tepatnya depan gedung serbaguna Dekranasda Palembang, Rabu 11 Mei sekitar pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Seorang ibu rumah tangga kembali menjadi korban keganasan pelaku begal. Korban Saila 41 tahun dibegal saat melintas di Jalan Seniman Amri Yahya, tepatnya depan gedung serbaguna Dekranasda Palembang, Rabu 11 Mei sekitar pukul 05 waktu Indonesia Barat. Warga Jalan Tegal Binangun Lorong Petai, Kecamatan Pelaju Darat, Palembang itu saat kejadian hendak berbelanja ke Pasar Induk Jakabaring menggunakan sepeda motor Jupiter Z. Dua pelaku yang mengendarai motor Vario dari belakang langsung memepet dan memukul Saila menggunakan kayu gelam hingga korban jatuh. Korban cepat berdiri, beruntung sebelum pelaku mengambil motor ada pengendara lain yang lewat. Pelaku langsung melarikan diri karena kondisi di tempat kejadian perkara kurang penerangan sehingga korban tidak bisa melihat wajah pelaku dengan jelas. Atas kejadian ini korban mengalami luka-luka di wajah dan tubuh. Kasat Reskrim Polrestabes Palembang Kompol Triwayudi membenarkan adanya laporan dari korban percobaan pencurian dan berjanji akan menindaklanjuti. Denny, Sumeko TV melaporkan. Lembaga Permasyarakatan Kelas 2 BKU Agung melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2022, Jumat 13 Mei. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kalapas Kelas 2 BKU Agung Kemenkumham Sumsel Reza Maidiansa Purnama. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 BKU Agung melaksanakan upacara Hari Pendidikan Nasional tahun 2022 Jumat 13 Mei. Bertindak sebagai Inspektur Upacara Kalapas Kelas 2 BKU Agung Kemenkumham Sumsel Reza Maidiansa Purnama. Perwira Upacara Kasih ADM Kamtib Suparman, Komandan Upacara Kasubsi Perawatan Ardiansa Sulistiawan, dan pengibar bendera merah putih Taruna dan Taruni Poltekip untuk pembacaan Undang-Undang Dasar 1445 dan Panca Prasetya Korpri Adi Nugroho dan M. Zuriansyah. Kalapas Kayu Agung Kemenkumham Sumsel membacakan pidato sambutan dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI dengan mengambil tema Pimpin Pemulihan Bergerak untuk Merdeka Belajar. Kurikulum Merdeka berawal dari upaya untuk membantu guru dan murid di masa pandemi, terbukti mampu mengurangi dampak hilangnya pembelajaran. Kini kurikulum Merdeka sudah diterapkan di lebih dari 140.000 satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Ratusan ribu anak Indonesia sudah belajar dengan cara yang jauh lebih menyenangkan dan memerdekakan. Niskia, Sumeko TV melaporkan. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Ilir akhirnya berhasil menyelesaikan bedah 3 unit rumah di Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Ogan Ilir akhirnya berhasil menyelesaikan bedah 3 unit rumah di Desa Tanjung Sejaro, Kecamatan Indralaya. Ketiga rumah tersebut yakni milik Rohana 75 tahun yang rumahnya roboh akibat dihantam angin kencang. Rumah Cik Naya 65 tahun korban kebakaran yang terjadi pada 28 Februari 2022 dan rumah milik Kartila 75 tahun yang hangus terbakar 3 tahun lalu. Ketua Basnas Kabupaten Ogan Ilir Haji Sidarta mengungkapkan, bedah rumah untuk 3 rumah warga Desa Tanjung Sejaro ini dilakukan pada bulan Ramadan 1443 Hijriah lalu. Dengan telah diserah terimakannya rumah ini, Sidarta berharap rumah yang sudah dibedah dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh keluarga. Kemudian kejadian yang menimpa keluarga Kartila pada 3 tahun lalu hendaknya dijadikan pembelajaran berharga.
Usai serah terima rumah, Kartila tampak sumringah dan bersyukur rumahnya bisa ditempatkan kembali setelah 3 tahun rata dengan tanah. Eti, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Hadjian Manderu mengajak guru dan siswa semangat dalam menuntut ilmu dan berprestasi. Ajakan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Gria Agung Palembang Jumat 13 Mei. Gubernur Sumsel Hadjian Manderu mengajak guru dan siswa semangat dalam menuntut ilmu dan berprestasi. Ajakan tersebut disampaikan pada peringatan Hari Pendidikan Nasional di Gria Agung Palembang Jumat 13 Mei. Manderu juga mengajak guru dan siswa bersyukur peringatan Hari Pendidikan Nasional dapat kembali digelar setelah 2 tahun ditiadakan akibat COVID-19. Rasa syukur tersebut hendaknya dibarengi kesungguhan dalam mengejar ilmu dan prestasi, baik dari pengajar maupun yang diajar sama-sama berbenah. Kesungguhan adalah modal utama untuk menggapai kesuksesan. Deru juga mengajak semua guru dan siswa untuk ikut berpartisipasi mensukseskan Fornas 6 yang dalam waktu dekat ini akan dilaksanakan di Sumsel. Seluruh sekolah juga diimbau agar dapat mengirimkan siswanya yang berprestasi di bidang olahraga. Reza Falevi, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel menambahkan, di Hari Pendidikan Nasional ini diharapkan hubungan pemerintah, siswa, dan wali siswa semakin solid serta selalu bersinergi. Jika salah satu tidak berjalan, maka semuanya akan susah untuk dijalankan. Hari Pendidikan Nasional jatuh pada 2 Mei setiap tahunnya. Namun tahun ini perayaan Hardiknas tidak dilaksanakan tepat 2 Mei karena bertepatan dengan libur nasional Idul Fitri 1443 Hijriah. Oleh karena itu, upacara peringatan Hardiknas dilakukan Jumat 13 Mei 2022 sebagaimana keputusan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa meninjau korban kebakaran di Lorong Manggar 1, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang, Jumat 13 Mei. Sekretaris Daerah Kota Palembang Ratu Dewa meninjau korban kebakaran di Lorong Manggar 1, Kelurahan Lawang Kidul, Kecamatan IT 2, Palembang, Jumat 13 Mei. Dewa berjanji akan kerahkan dinas di lingkungan pemerintah Kota Palembang membangun dapur umum serta meminta dinas terkait untuk membantu pengurusan dokumen penting milik warga yang ludes terbakar. Sebanyak 11 rumah di permukiman padat penduduk di kawasan Jalan Slamet Riyadi, Lorong Manggar 1, Kelurahan Kuto Batu, Kecamatan IT 2, Palembang, Kamis 12 Mei malam terbakar. Petugas damkar mengalami kesulitan untuk menuju titik api yang berada di tengah lorong yang hanya bisa dilalui satu sepeda motor. Api baru bisa dipadamkan sekitar 2 jam kemudian berkat kerja keras petugas damkar bersama warga. Kapolsek IT2 Kompol Fadila Ermi Ersayani mengatakan api diduga berasal dari rumah kontrakan milik M. Soleh yang ditempati Nur. Dan kami banyak mengucapkan terima kasih atas bantuan warga di sini melalui Pak Ketua LW, Ketua RT yang juga membantu kita karena aksesnya cukup sulit sehingga sedikit mengalami hambatan dari PBK kita. Tetapi syukur alhamdulillah api cepat dipadamkan, tinggal kita pemulihan saja. Maka dari itu saya minta seluruh pelayanan khususnya di pemerintah kota segera pagi ini turun ke lapangan. Edo Deni, Sumeko TV melaporkan. Demikian Sumeko News hari ini. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.